Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semuanya yang menyaksikan kembali tayangan dari Risdam Institute, lembaga kajian yang ada di Jawa Barat, yang pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk berdiskusi, barangkali lebih ke sharing ya, tentang salah satu lembaga yang ada di Jawa Barat yang memiliki saya kira peran yang penting dalam memajukan Provinsi Jawa Barat. Nah, kita sudah kehadiran narasumber yang alhamdulillah beliau ini sibuk dan menyempatkan hadir. Sebelumnya kita agendakan di tahun 2022 kemarin, tapi informasi yang didapat dari site beliau itu sedang ada kunjungan di korban gempa ya Bu yang di Cianjur, dan sekarang alhamdulillah bisa silaturahim di hari ini. Beliau adalah Dr. Eni Rofiani, SHM HUM, Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Mungkin untuk nanti Mohon maaf dipanggilnya, ya, lalu ya. oh ya, dipanggilnya Bu Inspektur atau Bu Dokter atau ada panggilan lain Bu biar kita lebih mengalir diskusinya. Ya aja lah. Oh ya, ya ya, Bu Eni barangkali ya. Ya Bu, jadi Ya, gini kan awal mula kenapa kita mengundang inspektorat untuk berdiskusi itu kan ada beberapa lembaga sebenarnya yang kita ajukan permohonan untuk diskusi, ada dari lembaga SKPD lagi perdinasan, dan sekarang kita ke inspektorat. Nah, inspektorat ini kan sebenarnya dari segi masyarakat umum Bu, nggak terlalu sepopuler dinas gitu karena kan nggak ada pelayanan secara langsung. Walaupun saya cek di website itu kan ada pelayanan pengaduan, permohonan apa konsultasi dan lain-lain. Cuman dari segi popularitas mungkin itu tidak setenar dinas. Nah, padahal inspektorat ini kan memiliki peran yang sangat penting gitu dalam sistem pemerintahan, khususnya di Jawa Barat. Nah, maka dari itu kita menilai bahwa perlu satu wacana yang diobrolkan kembali tentang peran dan fungsi inspektorat, juga dalam kaitannya apa aja nih yang udah dilakukan inspektorat ini dalam menunjang visi misi gubernur Jabar Juara dari Kang Emil sama Pak Uu gitu Bu ya. Itu barangkali Bu sedikit obrolan dari kami dari Disdem. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita sharing aja Bu ya. Barangkali ada yang ingin oke. disampaikan dulu dari Ibu, dipersilakan. Gambaran mungkin ya, gambaran umum dari kelembagaan inspektorat. Inspektorat pasti memang tidak akan sepopuler OPD lain, karena OPD lain itu ada mitra khusus yang sifatnya spesifik gitu ya. Kalau yang menangani pertanian ya pasti apa entitas bidang pertanian itu pasti udah sangat tetap gitu. Nah, sebaliknya dengan entitas atau perangkat daerah yang lain, untuk inspektorat ini memang lebih ke mitranya ya perangkat daerahnya itu sendiri. Atau mungkin pemerintah daerah kabupaten kota itu adalah mitra strategis yang terus-menerus melakukan komunikasi dengan kami. Sifat pekerjaan dari kami itu memang membina dan mengawasi. Gitu. Jadi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, kemudian kabupaten kota. Nah, pengaduan-pengaduan yang kami terima itu bisa dari berbagai pihak, bisa dari masyarakat secara kelompok, masyarakat secara perorangan, ataupun dari lembaga lain ya. Lembaga-lembaga juga banyak yang melakukan pengaduan kepada kami, dan pengaduan itu pasti berkaitan dengan perilaku atau pelayanan yang tidak optimal yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau kabupaten kota. Kurang lebih seperti itu. Memang nggak menarik kalau kami selalu mengatakan bahwa inspektorat itu bergerak dalam diam gitu ya. Hmm. Jadi tidak perlu ada satu publikasi yang masif berbeda dengan perangkat daerah yang lain, memang seperti itu. Kan nggak mungkin pada Kalau saat kita ya melakukan Bu, pemeriksaan terus kita publikasikan ya, gitu. Apalagi ya, pemeriksaannya mengenai maladministrasi misalnya. iya. Jadi kalau dari yang tadi Ibu jelaskan tentang sekilas tupoksi dari inspektorat, Bu, kalau dari penilaian Ibu sebenarnya seberapa besar Ibu peran inspektorat ini dalam menunjang visi misi gubernur Bu Jabar Juara? Yang jelas itu bagaimana kita bisa meraih WTP ya, yang 11 kali berturut-turut itu adalah kinerja kan. Nah, pengelolaan keuangan bisa dilaksanakan dengan baik itu pasti merupakan tujuan utama dari tugas pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Dan kemudian bagaimana perilaku maladministrasi atau fraud itu tidak dilaksanakan atau tidak ditemukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan misalnya ya. Mungkin Mas Fikri ya, kalau kita mengacu pada publikasi yang disampaikan oleh Ketua KPK pada kurun waktu 2021 ya, kalau nggak salah waktu itu bulan Februari, pernah beliau menyampaikan bahwa Jawa Barat ini adalah provinsi terkorup secara nasional gitu ya. Tapi kalau kita dalami kembali, terkorup itu sebetulnya bukan di lingkup pemerintah provinsi gitu, tapi di Hmm. kabupaten kota. Ya. Apalagi memang pada tahun 2021 berturut-turut beberapa kepala daerah ini OTT Jawa Barat. Hmm. Ya. Jadi sebetulnya itu juga hal yang membuat mudah gitu ya, karena
stigma itu menimpa kami gitu. Hmm. Padahal di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Barat mungkin pejabat yang kemudian bermasalah itu terakhir itu Pak Iwa ya Sekda gitu. Ya. Dan itu sudah selesai beliau menjalani masa hukumannya ya. Hmm. Jadi memang mau Tapi nggak itu mau Bu ya. stigma-nya terus loh Pak. Oh, stigma-nya terus gitu sampai sampai sekarang, apalagi kan banyak pihak yang membaca, yang telat membaca gitu ya, kemudian di Ya. share kembali gitu, padahal itu tahun 2021. Iya, karena yang disebutnya itu kan Bu sebagai Jawa provinsi, Barat. provinsi dengan kasus terbanyak gitu Bu yang ditangani Ya sama betul, KPK kan gitu. Kan betul. lebih enak Bu nyebutnya provinsi. Ya, iya, memang menjual ya Iya. ininya, beritanya jadi menjual. Tapi kalau dari segi itu Bu, kasus korupsi, tadi kan dibilang ada peran inspektor Bu dalam koordinasi ke kabupaten kota untuk masalah administrasi dan keuangan itu. Sebenarnya apa yang bisa dilakuin sama inspektor untuk mencegah kasus korupsi ini terjadi Bu? Nah, kalau peran kami kepada kabupaten kota sebetulnya memang mengawal dana bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten kota gitu. Jadi lebih ke itu ya. Kemudian apakah kabupaten kota sudah melaksanakan atau menerapkan standar pelayanan minimal misalnya? Eh, itu biasanya kita jadikan temuan. Atau misalnya kalau ada pengaduan khusus kepada perilaku kepala daerah, itu juga menjadi garapan kami. Tapi mengenai pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten kota itu merupakan tanggung jawab dari inspektorat daerahnya, Hmm. karena seluruh kabupaten kota kan memiliki inspektorat juga. Hmm. Jadi memang ini yang menjadi hal yang harus dipahami, bahwa walaupun kami mempunyai hubungan kerja dengan kabupaten kota, konteksnya itu adalah mengawal anggaran Hmm. provinsi. Ya. Dan sampai sejauh ini memang ada beberapa temuan, bukan beberapa lah, setiap penyelenggaraan bantuan keuangan kepada kabupaten kota itu nyaris selalu ada temuan ya, kelebihan pembayaran atau pemahalan, hal seperti Hmm. itu. Dan ini yang kemudian kami tertibkan, bahwa kekeliruan semacam itu tidak ditoleransi, dan siapapun yang bersalah itu harus mengembalikan keuangan daerah. Itu kan kalau dari peran dari pengawasan keuangan Ibu, itu Ya, di provinsi itu kan ada beberapa lembaga nih Bu, yang kami tahu tuh ada ini inspektorat, terus juga ada BPKP Bu ya, kalau nggak salah tuh. Eh, BPKP mereka tidak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan. Jadi beda dengan BPK. hmm. Nah, Hmm. jadi sebetulnya yang melakukan pemeriksaan itu istilahnya kan beda ya. Eh, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Hmm. Nah, kemudian kami inspektorat melakukan pemeriksaan juga Hmm. salah satunya. Nah, kalau BPKP itu lebih kepada pengawasan yang sifatnya lebih, mereka tidak mengelola temuan. Jadi hasil dari pemeriksaan, dan bukan istilahnya bukan pemeriksaan juga ya. Karena BPKP itu hanya memberikan rekomendasi gitu. Rekomendasi kepada kepala daerah, kepada kepala dinas untuk supaya meminimalisir terjadinya kesalahan gitu ya. Jadi seperti itu. Lebih ke preventif. Jadi memang untuk dari segi yang bisa menindaklanjuti sampai ke investigasi itu memang inspektorat Bu ya, Inspektorat dan BPK. inspektor dan BPK Ibu. Terus dengan ini Bu tugasnya itu kan mulai dari ada ini ya Bu, inspektorat itu ada investigasi, ada audit, terus ada ngasih saran juga, ada membina juga kan tugasnya itu. Kan ini lumayan banyak nih Bu. Terus tadi juga kita sempat baca di slide Ibu yang Ibu kirim. Nah itu kan dengan sebanyak tugas itu, terus kita coba cross check dengan personel yang ada di struktural inspektorat, itu sebenarnya mencukupi nggak Bu dengan tugas yang banyak, terus personel yang ada tuh seperti saat ini? Kalau secara statistik kami itu mempunyai kekurangan tenaga Javum 13 orang gitu ya. Tapi dan ini kan diperiksa di ini ya, capaian Monitoring Center for Prevention-nya KPK. Jadi jumlah SDM kami itu ada ininya, ada formulasinya, dan ditetapkan oleh Menpan RB. Jadi kekurangan kami 13 orang sebetulnya. Namun demikian pada akhirnya memang terpaksa rangkap-rangkap gitu ya. Jadi Sabtu Minggu itu dihajar juga gitu ya. Terus Iya, iya. saya sendiri pulang itu ya nggak pernah siang gitu ya. Artinya jauh malam, karena memang banyaknya hal-hal yang harus dilakukan. Dan LHP misalnya ya, LHP yang menjadi nyawa ya Hmm. dari pelaksanaan tugas pemeriksaan. Nah, ini juga perlu dikelola dengan baik, karena LHP ini bisa menggiring orang yang tidak bersalah menjadi bersalah Hmm. misalnya, atau orang yang bersalah sepertinya jadi bebas gitu karena tidak ditemukan gitu. Nah, perilaku fraud ini juga menjadi tugas saya untuk melakukan pembinaan etika para apakah auditor atau PPUPD, apakah mereka sudah melaksanakan tugasnya
dengan baik atau tidak. Dan oleh karena itu memang di dalam surat tugas yang saya tanda tangani selalu ada tulisan dalam warna merah, di situ disebutkan bahwa baik penerima maupun pemberi itu senyatanya melakukan perbuatan pidana gitu ya. Dan ini satu tantangan yang besar karena kita berawal dari satu kebiasaan atau pembiasaan mungkin ya, karena dulu pun saya benci bukan main ini sama yang namanya inspektorat, karena saya bukan berasal dari lingkup tugas inspektorat. Sebelumnya saya kepala bidang hukum dan saya mempunyai stigma gitu ya, selalu sulit untuk berdiskusi, membuka ruang diskusi dengan inspektorat untuk mengklarifikasi temuan gitu ya, dan itu sulit sekali gitu. Dan ada satu apa ya, Sasus ya, dan Sasus katanya kalau di dalam ruang tertutup bisa juga dilakukan diskusi yang lebih terbuka gitu ya. Nah, ini berangkat Ya. dari itu sebetulnya saya ditempatkan oleh Pak Gubernur, kemudian menjadi inspektur. Dan saya didoktrin keras nih oleh KPK gitu dalam Ya. satu pendidikan khusus sebelumnya. Dan hal-hal seperti itulah yang kemudian saya terapkan dengan buat kode etik. Kode etik ini sudah makan korban gitu ya, seorang auditor yang ya perilakunya tidak bisa maafkan, dan satu hukuman untuk auditor yang sudah dijatuhkan oleh majelis etik ini mudah-mudahan kemudian menjadi ada efek dominonya ya untuk teman-teman auditor atau PPUPD yang lain. Jangan coba-coba gitu, karena saya membuka ruang pengaduan. Jadi setiap saya menugaskan ini tim ke perangkat daerah, saya udah bisik-bisik dengan kepala perangkat daerahnya. Pokoknya kalau ada apa-apa lapor aja gitu. Jadi whistleblowing-nya kita buka banget gitu. Tuh. Berarti ini Bu, kalau dari hasil investigasi temuan gitu Bu, itu tuh bentuk output dari kerja inspektorat tuh hanya sebatas laporan atau ada konsekuensi hukum Bu dari inspektorat? Tergantung dari temuannya ya. Kalau misalnya ya dari hasil pemeriksaan reguler, kemudian biasanya kan hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu itu memang mempunyai waktu yang terbatas, tidak mungkin diperpanjang terus gitu. Dan pada saat ditemukan adanya satu hal yang harus didalami, dilakukan pendalaman, nah itu kemudian tugas itu beralih tidak ke inspektur pembantu yang menangani hal-hal yang sifatnya rutin gitu ya. Pelaksanaannya nanti ditindaklanjuti oleh Irban Investigasi. Nah, tentunya kan tata cara pelaksanaan pemeriksaan Irban, kalau kami sebutkan Irban 1, 2, 3, 4 ya, sesuai dengan bidang tugasnya. Dan ini beda dengan Irban Investigasi, karena namanya saja udah investigasi, investigatif gitu ya. Artinya sudah ada perilaku fraud yang ditemukan dalam pemeriksaan reguler. Dan kemudian, nah ini dia, kalau misalnya LHP hasil dari pemeriksaan reguler, itu biasanya paling juga pengembalian kelebihan pembayaran, atau pengembalian kemahalan gitu ya, atau mungkin perbaikan dari administrasi yang tidak sempurna. Nah, hanya semacam itu. Tapi kalau investigasi hasilnya mungkin ini bisa ditindaklanjuti kepada APH, jadi aparat penegak hukum, karena yang dilakukan itu sudah tindak pidana, bukan hanya maladministrasi. Kemudian juga mungkin juga ditemukan sejumlah uang, walaupun itu bukan OTT gitu ya, tapi kalau misalnya ternyata ada sejumlah uang yang seharusnya tidak ada di brankas misalnya ya, dan itu dicurigai berasal dari uang-uang yang tidak halal gitu ya. Nah itu juga biasanya kami amankan. Berarti Bu, kalau dan dari kami memang melakukan komunikasi kami ini dengan Satgas Saberpungli juga. Kalau pelanggarannya administrasi berarti inspektorat bisa menindak langsung gitu Bu ya. Kalau pelanggarannya udah melanggar hukum berarti rekomendasinya diserahkan ke APH gitu Bu ya. Ya, atau sebaliknya. Jadi gini, dalam beberapa beberapa kejari ya, ini ada kecenderungan bahwa maladministrasinya itu masif. Kemudian kejari menerima banyak sekali keluhan, tapi mereka merasa bahwa apabila mereka menangani ini memberatkan tugas mereka, dan kemudian juga tidak terlalu signifikan untuk ditangani oleh kejari, sehingga mereka kemudian meminta kepada kami untuk melakukan penanganan secara khusus, dan kemudian kami juga berkoordinasi dengan kejari setempat. Ini beberapa kejari sudah melakukan kerjasama dengan kami, dan termasuk kami juga membantu Polda juga ya, Polda, kemudian beberapa kejari, Kejati bahkan dalam penghitungan kerugian keuangan negara.
Iya, iya, iya. Jadi itu juga kami lakukan. Sebetulnya kemarin tuh kita sempat ada jadwal juga Bu diskusi sama Polda. Itu kan ada banyak lembaga yang menangani kasus kerugian keuangan negara, itu kan ada kepolisian, terus juga ada Ya, kejaksaan atau kejati ya kalau di Jawa Barat. Terus ada KPK juga kan, ini juga sekarang ada inspektorat gitu Bu. Nah bukan ini udah banyak nih Bu penjaga gawangnya Bu, tapi selalu ada aja gitu Bu ya ya, yang ya, yang bisa ya. nembus gitu Bu untuk Karena jumlah malaikat lebih sedikit daripada setan ya. iya iya Jadi iya iya. kita itu kan apa aturan itu sudah sangat sempurna. Iya. Jadi peraturan perundang-undangan sudah ada, cukup lengkap gitu ya. Tapi kan selalu orang itu tergoda untuk cari apa kelonggaran aturan, mencari juga kelonggaran pengawasan, mencari peluang untuk tetap berbuat ya mencari keuntungan gitu dengan cara apapun gitu. Itu saya pikir sudah sifat manusia seperti itu dan seketat apapun gitu ya apa sistem yang kita bangun perilaku seperti itu akan Iya. tetap ada. Padahal kalau kita lihat pemerintah dan terutama Pemprov Jabar ini kan sudah menjalankan e-government. Iya. E-government itu dalam banyak hal mengurangi peluang untuk bertemunya si pelayan dengan si penerima layanan. Dan itu harusnya cukup efektif untuk membendung ini ya maksud-maksud tidak baik. Tapi toh kejadian terus sebenarnya gitu. Nah, kami itu berusaha untuk mengurangi beberapa peluang yang masih ada gitu ya bolong-bolong dengan menambal banyak sistem. Jadi menggunakan begitu banyak sistem untuk apa mengawasi perilaku kami gitu ya. Seperti Kimob gitu. Kimob Iya. itu adalah ini kan apa aplikasi Penilaian itu ya. absensi Iya. yang sebetulnya juga apa memantau pergerakan kita karena kita menggunakan GPS. Kita ada di mana itu ada gitu ya. Jadi terpantau. Dan Iya, iya. itu juga biasanya kami lakukan dalam apa penanganan tugas kami. Biasanya kami juga Iya, coba iya. lihat GPS-nya di mana pergerakannya. Kalau dia tidak mengaku bahwa dia pernah bertemu dengan si X, tapi ternyata GPS-nya itu menuju tempat keberadaan apa tempat tinggal atau tempat bekerja si X itu, sehingga kemungkinan ada pertemuan itu sangat besar gitu dibandingkan dengan apa dalih dia gitu ya. Iya, Bu. Jadi sebenarnya udah cukup eh, rapat Bu ya sistem yang Ya, dibangun untuk menjaring apa meminimalisir dari korupsi ini kan Bu ya. Apalagi tadi sampai kita akses ke GPS itu kan udah canggih sebetulnya Bu ya. ya. Dan kita juga transaksi kan sudah non tunai ya. Transaksi non tunai itu menyebabkan tidak ada kewajiban pertemuan antara pelayan dengan yang dilayani. Itu sangat ini sangat efektif. Tapi kejadiannya tetap masih ada ini. Walaupun kalau kami sebut ya kalau di provinsi Jawa Barat, mungkin di bahan saya juga ada terlihat ya jumlah pengembalian keuangan daerah yang sudah berhasil dilakukan. Artinya kan jumlahnya cukup besar Iya. gitu. Walaupun itu dari kecil, termasuk juga dari sekolah-sekolah yang banyak dikeluhkan itu ya. Oh iya, betul betul. Banyak dikeluhkan itu kami lakukan dan kami juga menerima banyak pengaduan mengenai kok sekolah-sekolah itu nggak kapok-kapok terus aja melakukan. Kami akan menerapkan strategi yang berbeda penanganan sekolah khususnya karena di sekolah ini kan ada 2 kelembagaan ya sekolahnya itu sendiri. Mereka kadang-kadang bekerja sama sehingga kemudian banyak pungutan-pungutan yang dilakukan dan pada saat kami melakukan OTT bekerja sama dengan Saber Pemilih itu tidak menjadi ini pengurang keinginan untuk berbuat yang sama. Mungkin juga mereka mikir itu cuma di SMA itu atau di SMK itu, kalau di ini mungkin tidak gitu ya. Jadi kami sekarang mempunyai strategi bagaimana unsur jerak itu akan apa kita terapkan gitu. Jadi kemarin ini Mas Fikri ada satu, karena kami sangat menghormati pungutan yang berasal dari orang tua siswa, sehingga kemudian pada saat terjadi kami berhasil menemukan satu kesalahan adanya pungutan yang tidak sah yang dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, ininya tindak lanjut kami itu adalah meminta pihak sekolah mengembalikan uang itu kepada orang tua. Nah, tugas kami itu biasanya memang pada saat melakukan pengawasan atau monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi yang sudah sudah diberikan itu berbulan-bulan kemudian. Nah, dan kita tidak tahu gitu apakah si uang itu memang sudah dibalikin apa enggak gitu. Nah, sekarang kita tidak akan melakukan hal itu karena saya merasa bahwa mungkin itu adalah salah satu penyumbang kenapa tingkat ketaatan pihak sekolah untuk melaksanakan rekomendasi kami itu cukup rendah. Jadi kita akan tarik semua dananya dan kami juga sudah berdiskusi dengan BPKP yang menjadi mitra kami untuk melakukan
tindakan-tindakan gitu ya. Mereka tidak mempunyai kewenangan untuk menindak, tapi kita ajak diskusi gitu ya. Dan kami akan tarik semua pungutan-pungutan liar itu masuk ke kas daerah. Mungkin kalau ke kas daerah artinya nggak ada akses mereka untuk mengelola kembali. Ya, Ya. Tapi kalau misalnya diserahkan ke komite sekolah, ya mereka masih bisa ngutip-ngutip, ya, ngatur-ngatur. ada Nah, kesempatan di sana Bu ya. ini dia. Dan biasanya bendahara komite sekolah itu guru gitu, yang harusnya haram gitu. Ya, ya, ya. Betul, Itulah. betul. Ya berarti Bu kalau diringkaskan peran inspektorat ini hampir seperti divisi propamnya Polri Bu ya. Bisa di propam atau mungkin korsup di KPK ya, Iya. korsupnya gitu. Dengan sedikit kewenangan untuk narik-narik uang, kalau korsup kan enggak. Gitu. Berarti Bu kalau dari secara personal gitu Bu di lingkungan ASN yang ada di Jabar, orang-orang inspektor ini kayaknya kurang disukai Bu. Oh iya, makanya nggak populer. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan berjalan lancar Bu ya tugas-tugasnya. Amin. Nah Bu, untuk masalah alur kerja Bu, tadi kan udah ada investigasi audit itu Bu, bisa tolong berikan gambaran yang lebih konkret Bu, alur kerja dari inspektorat daerah ini seperti apa sih Bu? Misalnya dari dinas itu atau OPD itu memberikan laporan keuangan, terus misalnya inspektorat teliti ada kesalahan baru nanti ditindak, atau memang sebelum laporan keuangan itu inspektorat udah investigasi duluan gitu Bu karena menerima laporan dari masyarakat. Dipersilakan. Memang dua kelompok besar lah ya, dua kelompok gitu di saat ini, yaitu inspektur pembantu yang kami bagi 1, 2, 3, 4-nya, karena menangani seluruh perangkat daerah yang ada di Jawa Barat, dan itu kan lebih dari 50 gitu. Jadi dengan 4 irban ini dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu kan reguler ya, tahunan ya. Tidak terhadap laporan keuangan gitu. Jadi kami melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangannya sebelum laporan dibuat. Jadi dan kami melakukan pemeriksaan ini secara terjadwal. Jadi misalnya bulan Juli kita melakukan pemeriksaan ke perangkat daerah, dan itu biasanya karena irbannya cuma 4, kemudian perangkat daerahnya jauh lebih banyak, jadi kita itu ada 3 term gitu ya, melakukan pemeriksaan. Nah, lebih baik bagi kami itu sebetulnya nggak ada temuan gitu. Jadi kalau nggak ada temuan berarti karena kami kan melakukan pembinaan juga ya, berarti tugas pembinaannya udah benar gitu. Tapi faktanya selalu aja ada kesalahan, dan kesalahan itu bukan hanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, selalu ada kesalahan berulang. Nah, ini mungkin salah satu kelemahan dari kami, karena memang pemeriksaan itu kan tidak menyeluruh. Jadi kami ini melakukan pemeriksaan berbasis risiko. Jadi mana perangkat daerah yang paling berisiko untuk terjadinya fraud, itu yang lebih dahulu kami prioritaskan. Nah, di perangkat daerahnya sendiri tidak semua juga kami lakukan pemeriksaan. Selalu ada sistem sampling, dan sistem sampling itu juga dilakukan dengan berbasis risiko. Mana risiko yang terbesar yang harus kita benahi. Biasanya didasarkan pada skala prioritas, karena ini adalah proyek strategis gubernur, atau ini karena melupakan ya. Jadi prioritas-prioritas itu ditentukan berdasarkan itu ya, skala karena proyek, karena jumlah uangnya sangat besar, karena peluang terjadinya kekeliruan itu besar, misalnya karena nggak dilakukan lelang. Karena kondisi kemarin COVID itu kan ada beberapa keleluasaan ya, dan kemudian tidak dilakukan lelang. Peluang untuk terjadinya keliruan itu banyak. Ya, kami prioritaskan. Dan bahkan kalau kemarin berkaitan dengan Masjid Al-Jabar ya, kalau Masjid Al-Jabar Pak Gubernur sendiri yang meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan sejak sekarang gitu. Karena itu kan jumlah uangnya sangat besar. Juga sekarang pemberitaan itu banyak ya, masyarakat yang menggunakan Masjid Al-Jabar ternyata sebagai waterboom. Jadi hal seperti itu yang menyebabkan kemudian equipment yang sudah terpasang itu rusak kan? Iya, betul. Nah, ini kan kalau fasilitasnya itu kan rusak karena itu. Kemudian juga beberapa bagian dari bangunan ini sudah, ini lampu-lampu itu udah pada miring-miring, udah pada ini, padahal itu kan harganya sangat fantastis gitu. Iya, ini Bu, ngomong-ngomong masalah Masjid Al-Jabar, Bu, kemarin itu kan Pak Emil udah peresmian, terus juga dipublish di Twitter nih Bu. Nah, saya tuh suka mantau Twitternya Pak Emil, Bu. Beliau itu kan kadang-kadang humoris Bu ya, Twitter tuh kadang-kadang bercanda gitu kan. Nah, kemarin itu Pak Emil tuh ya debat lah dengan salah satu netizen masalah Masjid Al-Jabar, kenapa nggak jadi ke fasilitas jalan, kemacetan dan lain-lain Bu. Nah, kalau Pak Emil tuh dapat masalah dari misalnya kondisi di lapangan Bu, yang biasanya di medsos itu humor gitu, bercanda, itu pas di rapat Bu itu bawaannya tuh gimana Bu? Oh ini ada masalah nih.
Jadi beliau itu uh, bukan tipe pemarah, beda dengan saya ya. Beliau itu bukan tipe. Kalau misalnya ya saya sebut bukan marah, menegur ya. Kalau misalnya menegur, misalnya di dalam rapat pimpinan gitu ya, menegur itu sangat jarang. Jadi beliau sebetulnya seorang yang humanis. Mungkin kalau ada ya beberapa pihak yang menyayangkan kenapa membangun masjid sebesar itu, faktanya sebetulnya gini, Kang, semua provinsi itu wajib mempunyai masjid, dan itu namanya statusnya itu masjid raya. Jawa Barat itu sebetulnya belum punya masjid raya. Yang Oh gitu ya. kita klaim sebagai masjid raya itu Masjid Agung yang milik Kota Bandung gitu ya. Iya Nah iya itu iya. sebetulnya. Nah sekarang setelah itu pengambil alihan pengurusan Masjid Agung itu pada saat Pak RK sebagai wali kota waktu itu. Dan Iya. beliau kan punya ini ya, punya greget gitu. Kenapa sih harus dilakukan seperti itu gitu, hanya karena Pemprov Jabar belum mempunyai daya, kemudian ngambil alih begitu saja. Dan kemudian sekarang kita sudah mempunyai masjid raya sendiri, Masjid Agung. Informasi dari Pak Gubernur sendiri ini akan segera diserahkan kembali ke Kota Bandung. Oh iya iya. Jadi memang Pak RK itu termasuk orang yang jarang menegur langsung di Rapim, Bu ya. Enggak, beliau Ya. sangat santai sih ya kalau Ya. Ngobrol-ngobrol masalah Pak RK nih, Bu, kemarin tuh tanggal 22 Desember, Bu, ketemu kan sama Pak Luhut, terus ada Menpan RB kalau nggak salah, Pak Azwar Anas. Itu kan di sana Pak RK tuh presentasi bahwa Jabar itu udah jadi digital province yang salah satu terbaik lah, Bu, di Indonesia. Terus sudah dapat penghargaan yang ya hampir 400 lebih ya, Bu. Nah, dengan banyaknya penghargaan itu, Bu, terus dari pusat juga sering dapat pujian Jabar. Ini dalam pandangan Ibu udah juara belum sih, Bu? Jabar udah mencapai belum di target Jabar juara, Bu? kalau dari banyaknya penghargaan sudah lewat ya. Dan pas pasca Pak Gubernur presentasi itu masih ada beberapa penghargaan juga yang diraih, termasuk juga dari inspektorat ya, kami mendapatkan penghargaan dari Ombudsman, dari KPK juga gitu. Tapi menurut saya sebetulnya Jabar juara itu bukan ke aspek penghargaan saja gitu ya. Jadi lebih lebih spiritual. Jadi lebih ke spiritual. Jadi diakui sebagai pemerintah yang mengayomi masyarakatnya, merasa di aping gitu kalau bahasa Sunda itu ya. Ya. Pemerintah itu hadir. Nah, hal seperti itu yang gubernur sekarang atau gubernur mereka itu humanis. Ya, berarti memang tugas panjang, Bu ya. Jabar juara ini tidak berhenti di satu estafet kepemimpinan, bahkan nanti mudah-mudahan bisa berlanjut setelah pemimpin setelah Pak Emil atau nanti siapapun pemimpinnya, memang pelayanan masyarakat itu memang nomor satu, Bu ya. Ya, karena kami juga mempunyai banyak catatan ya. Sebagai inspektorat juga seperti yang tadi saya sampaikan, standar pelayanan minimal gitu ya, baik di level kabupaten kota, banyak catatan yang belum tercapai standar pelayanan. Ya bayangkan ya, untuk keberhasilan satu penyelenggaraan pemerintahan sebetulnya kan dari standar pelayanan minimal ya. Apakah warga negara itu sudah menikmati pelayanan secara optimal atau tidak. Nah, sementara standar yang ditetapkan oleh pemerintah itu kan baru minimal ya, standar pelayanan minimal, dan banyak sekali pemerintah daerah yang belum mencapai itu, boro-boro optimal gitu. Jadi memang untuk membawa masyarakat ke untuk mewujudkan kesejahteraan itu panjang sekali, tidak bisa terselesaikan hanya dalam satu periode kepemimpinan gubernur. Dan saya pikir juga sama ya di periode kepemimpinan nasional juga kan akan terus bergerak, karena kebutuhan masyarakat itu tidak akan pernah tercukupi. Karena sesuai dengan kalau kita membuka diri ya dalam satu hubungan internasional, masyarakat kita akan melihat kan pelayanan yang diberikan oleh negara-negara maju itu ternyata lebih luar biasa dibandingkan kita. Sehingga standar kita akan terus semakin meningkat. Jadi dan sesuai dengan hukum alam, apa yang kita lakukan itu selalu akan di bawah standar. Gitu. Betul, Bu. Jadi kalau kita melihat konteks masyarakat global, apalagi sekarang keterbukaan informasi, Bu, senantiasa dibanding-bandingkan, Bu ya. Jangankan untuk Jawa Barat dan Jakarta yang sudah katakanlah terdepan gitu ya, salah satu yang terdepan Indonesia, di tempat lain di bagian Indonesia Timur atau di tempat lain Indonesia yang pelayanannya mungkin masih di bawah Jakarta itu masih di bawah Bandung juga, di Jawa Barat. Itu ketika dibandingkan dengan kita, apalagi dengan luar negeri itu kan sangat jauh, Bu ya. Kita sangat bersyukur sebetulnya, Bu, di Jawa Barat itu dari segi akses kelistrikan itu kan udah hampir, walaupun ada lagunya ya, ojo dibanding-banding ke ya. Dibanding-banding ke. Terus juga kita bersyukur di Jawa Barat itu kan sebetulnya dari akses fasilitas
infrastruktur jalan tol, bandara, pelabuhan Ya. juga kan sebenarnya udah sangat mencukupi Bu ya. Nah, mudah-mudahan dari segi pelayanan kepada masyarakatnya itu kan Bu yang perlu ditingkatkan Bu ya. Terutama dalam masalah ketepatan waktu Bu ya. Itu yang mungkin jadi masalah dan jadi titik ini ya, titik permainan ketika pengen cepat, maka silakan ambil jalan tol, ada biaya cas mungkin yang diambil. Mungkin seperti itu Bu. Kalau untuk ini Bu, ya Bu masih tersambung. Ya, Ya, koneksinya Bu ya sepertinya. ya, Ini ya. Bu, kita kembali berbicara masalah Kang Emil Bu di pemerintahan Jawa Barat Bu sama Pak Upu. Kemarin tuh kan tahun 2019 sempat Pak Jokowi itu bilang tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden itu. Nah, dalam konteks Jawa Barat Bu, kalau ada misalnya menemukan dinas atau perangkat daerah lain yang memiliki visi misi yang berbeda dengan gubernur Bu, sebagai dalam tanda petik misalnya gubernur Jabar juara, yang dilakukan inspektor itu seperti apa Bu? Atau memang ada tuh nggak kasusnya Bu, jika ada perangkat daerah yang memiliki visi misi berbeda Bu? Kalau visi misi jelas nggak boleh beda ya. Selalu harus ini karena satu renstra kan. Tapi di dalam renstra ini diterjemahkan dalam renja. Nah, rencana kerja yang disusun oleh perangkat daerah ada kalanya memang tidak nyambung dengan visi misi gubernur atau apa proyek strategis atau renstra-nya ya atau yang di dalam RPJMD. Nah, itu selalu kami jadikan temuan Hmm. karena kita apa sih kan harus satu komando ya. Ya. Kalau misalnya komandonya beda-beda itu apa yang terjadi gitu. Dan kami juga sekarang Pemprov Jabar ini kalau ya menjawab ini ya menjawab apa yang dikhawatirkan oleh Pak Luhut beberapa saat yang lalu itu, memang kita sudah mulai mencantumkan berakhlak itu ya di Oh dalam ya. ini kita gitu, supaya menunjukkan bahwa ya Jawa Barat itu bagian dari KRI. Hmm. Nah, yang masih jadi kesulitan itu sebetulnya hubungan antara provinsi dengan kabupaten kota. Karena kabupaten kota kan dipilih juga, provinsi juga dipilih gitu. Mereka punya renstra sendiri dan provinsi punya renstra sendiri. Walaupun di dalam ketentuannya sebetulnya perencanaan pembangunan di kabupaten kota, provinsi dan nasional itu harus hierarkis normologis. Gitu. Tapi faktanya pada saat membuat RPJMD di masing-masing daerah, mereka kan berangkat dari janji politik kan pada saat mereka terpilih. Gitu. Beberapa hal memang seperti yang tidak nyambung dengan kami misalnya, sama halnya antara kami dengan pusat. Nah, tapi pusat juga mempunyai instrumen untuk menyadarkan daerah bahwa kita adalah bagian dari mereka. Jadi biasanya bantuan-bantuan dari pusat atau bagi hasil semacam ini ya, dana otonomi, kemudian dana-dana dekon gitu, DAU DAK itu selalu dinilai apakah ada keterkaitan antara program nasional dengan program daerah. Nah, kalau misalnya satu kementerian mengeluarkan dana dekon, tapi ternyata kegiatan kementerian itu tidak didukung oleh daerah di dalam programnya, itu biasanya kita nggak dapat. Ya, itu Bu, betul Bu, selaras kita juga pernah diskusi sama BPN Bu di salah satu kabupaten kota. Beliau itu kan punya peta tentang ini wilayah itu mana zona hijau, mana pemetaan seperti itulah. Nah, setelah di cross check ke BPN ternyata rekomendasi itu nggak dipakai sama daerah itu kan, daerah itu punya rencananya sendiri gitu. Ya, Nah itu. itu betul Bu, memang kayak punya kan otonomi Bu ya, mereka mungkin juga punya tadi yang Ibu sebutkan ada janji politik atau kepentingan untuk memajukan daerahnya sendiri gitu Bu. Dan kadang-kadang memang untuk mensinkronkan antara hierarki pusat, provinsi dan daerah dengan otonomi ini mungkin banyak tantangannya seperti itu Bu ya. Ya, instrumen-instrumen dikembangkan, terapkan juga mudah-mudahan bisa ini ya karena hierarkis normologis itu pada hakikatnya juga diterapkan. Ya kalau misalnya tadi ya tata ruang gitu. Tata ruang kabupaten kota itu harus mengacu kepada tata ruang provinsi. Tata ruang provinsi juga harus mengacu kepada tata ruang nasional. Nah, biasanya kalau misalnya ternyata ada perbedaan peta tata ruang itu harus dipaduserasikan. Pada saat di hasil pemaduserasian itu ternyata tidak sesuai, nah, tata ruang yang tidak sesuai itu kita jadikan catatan di dalam evaluasi. Karena tata ruang itu kan dievaluasi ya. Jadi hierarkis normologis dari bukan pusat harus sesuai dengan daerah, enggak, Hmm. kebalik. Jadi Ya. daerah yang harus sesuai dengan pusat. Ya, ini Bu, kembali membahas masalah fungsi pembinaan inspektorat Bu dari para pegawai. Jadi kan inspektorat itu Bu meluncurkan aplikasi Simbinwas ya Bu untuk integrasi pembinaan masyarakat. Inilah pembinaan pegawai di lingkup inspektorat. Nah, terus tadi Ibu juga sempat sebutkan ada Kimo gitu Bu. Terus kan kalau kita melihat aplikasi dari pusat, misalnya dari BKN atau dari PAN-RB Bu ya, itu kan ada aplikasinya sendiri mungkin Bu ya untuk penilaian ASN. Nah, sebenarnya untuk ruang lingkup di ASN Pemprov Jabar itu ada berapa banyak
aplikasi yang mungkin harus diisi oleh pegawai ASN, dan mungkin kedepannya apakah ada membuat sejenis super apps untuk penilaian ASN sehingga tidak banyak aplikasi yang diisi, tetapi cukup satu, cuman indikator atau kebutuhannya itu sudah bisa diinput secara bersama-sama. Ini masih dalam masa pembangunan sih ya. Jadi memang sudah ada upaya untuk mengintegrasikan semua aplikasi-aplikasi ini seluruhnya ada di Diskominfo gitu ya. Ini sudah mulai dilakukan, dan bahkan ada ketentuan pada saat OPD mengembangkan aplikasi tertentu itu tetap harus bersinergi dan mengintegrasikan aplikasinya ke Diskominfo. Dan ini sudah berjalan. Hanya memang ada beberapa aplikasi ini sayangnya ya, kementerian-kementerian kan bikin aplikasi juga. Oh, betul. Dan pada saat kemudian mewajibkan kepada daerah untuk menindaklanjuti misalnya kewajiban laporan sekarang ya, inflasi misalnya tuh. Inflasi itu ada kewajiban harian dari daerah untuk lapor ke pusat, itu kan melalui aplikasi khusus. Termasuk Kemenpan RB gitu. Kemenpan RB juga mengembangkan aplikasi yang juga harus ini oleh kita diikuti. Kalau kita memasukkan menginput ya data tidak melalui aplikasi yang mereka bangun, itu data kita nggak masuk. KPK termasuk gitu ya. KPK juga termasuk. Jadi kita itu di samping daerahnya sendiri berkembang mengembangkan banyak aplikasi, pusat juga sebetulnya menyumbangkan beberapa permasalahan di mana aplikasi kita itu pada akhirnya tidak bisa digunakan karena harus terintegrasi di aplikasi yang mereka kembangkan sendiri. Jadi di pusatnya juga nggak ada satu data gitu sebetulnya. Memang seperti itu Bu ya. Jadi saya teringat ucapan Bu Menko itu Bu Sri Mulyani, beliau itu kan bilang banyak banget ini aplikasi yang dibikin gitu kan, baik dari tingkat provinsi, kabupaten, kota atau bahkan pusat. Jadi satu mungkin ke anggaran juga kan, beliau itu sangat teliti kalau masalah anggaran. Jadi banyak website juga anggarannya kan tuh banyak inovasi yang dibuat dengan servis digital. Yang kedua juga mungkin permasalahan efisiensi Bu ya, kalau saya melihat itu, karena masing-masing lembaga itu mensyaratkan untuk ada aplikasi khusus. Selain waktu pengisian yang juga mungkin membutuhkan waktu lebih, saya juga melihat ini mungkin jadi titik kejenuhan daripada ASN setelah mengisi aplikasi dari kementerian satu, kementerian dua, dari provinsi juga banyak Bu ya. Tapi saya mengapresiasi Bu langkah Kominfo untuk membuat super apps yang khusus di Jabar ya Bu, setidak-tidaknya untuk ruang lingkup Jabar itu terpusat gitu Bu ya. Itu bukan berarti bahwa aplikasi yang ada di perangkat daerah itu sudah selesai. Masih ada yang belum memadai untuk masuk ke super apps. Mungkin ini Bu, untuk tadi itu kan ada sempat slide yang dikirim Bu, apa izin untuk bisa ditampilkan barangkali ada yang ingin disampaikan dari slide. Saya pikir ini sebetulnya hanya ini saja, hanya sedikit gambaran tugas kita, dan ini berbasiskan pembiayaannya, sejumlah anggaran yang dikelola oleh, kalau dilihat di ketentuan ini masih kurang dari ketentuan yang ditentukan Kemendagri ya, 0,01%. Tapi kami tidak menjadikan kekurangan ini untuk menyurutkan semangat untuk semakin memperbaiki diri, karena sebetulnya tagline kami itu ya Jawa Barat tanpa masalah gitu ya. Jadi ini yang ingin kita terus jaga supaya permasalahan-permasalahan apalagi menyangkut pengelolaan keuangan itu tidak terjadi. Mungkin kami harus lakukan eksepsi ya terhadap perilaku anggota DPRD. Kalau anggota DPRD udah susah lah, bagaimanapun gitu, kejadian-kejadian yang selama ini ada ya sempalan-sempalan gitu ya di anggota DPRD sampai terakhir 2000. Dan mungkin yang 2022 itu menyangkut perilaku pribadi dalam koridor hubungan pribadi gitu, dan penggunaan dana itu di luar ini kan. Ini Bu, yang kan memang. Kalau itu Bu, mungkin penilaian Ibu pribadi Bu ya. Saya tuh melihat di website Inspektorat itu ada perjanjian kerja inspektur Bu ya, yang sama Pak Emil Bu, tahun 2022 Bu, ada beberapa indikator yang mesti dicapai. Itu dalam pandangan Ibu selama masa kerja 2002 kemarin Bu, itu capaiannya sudah memenuhi target atau belum Bu? Dipersilakan Bu. Ya, di salah satu yang menjadi kebanggaan kami sebetulnya, monitoring for prevention, itu kita terbaik secara dan belum pernah ya selama ini Provinsi Jawa Barat mengalahkan
kabupaten kota yang ada di Jawa Timur itu, Kang Fikri. Hmm. Jadi kabupaten kota di Jawa Timur itu selama ini memang sudah disiapkan oleh Kemenpan RB untuk menjadi provinsi yang bersih gitu ya. Dan biasanya di penilaian MCP KPK itu provinsi dipisahkan kan dengan kabupaten kota, dan nilai provinsi itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten kota itu yang hebat-hebat. Nah sekarang Jawa Barat sudah mengejar kabupaten kota itu, jadi Jawa Barat secara nasional menduduki peringkat pertama. Ini mudah-mudahan bertahan karena nilai kita sudah 99, jadi hampir sempurna. Dan kami juga di dalam strategi nasional bukan pemberantasan apa sih, Stranas PK itu pencegahannya, strategi nasional pencegahan korupsi dari KPK juga kita mendapatkan penghargaan juga. Ya artinya bagaimanapun usaha kami untuk membangun zona integritas ini sudah mulai terlihat ya. Jadi sudah ada beberapa perangkat daerah juga yang meraih WBK, kemudian ada satu yang meraih WBBM gitu ya. Itu tentunya satu kebanggaan, dan kami akan lebih banyak lagi melahirkan unit kerja yang meraih WBK dan WBBM, karena itu adalah capaian tertinggi ya untuk menunjukkan bahwa satu perangkat daerah itu sudah bersih, good governance-nya jalan. Ya Bu, kami dari Risdem juga mengapresiasi Bu capaian dari Pemprov Jabar yang udah WTP 11 kali, itu juga dapat penghargaan banyak Bu ya. Dan juga disebut dari Ombudsman salah satunya tentang keinspektoratan. Mudah-mudahan nih Jawa Barat ini menjadi provinsi terdepan Bu di Indonesia. Terus dari segi pelayanannya juga semakin maksimal nih ke depannya Bu. Mungkin juga kalau ada masyarakat pengaduan-pengaduan itu mungkin bisa lebih cepat ditindaklanjuti. Dan harapannya sih Bu, fungsi pembinaan itu bisa maksimal sehingga tidak ada temuan yang harus pengembalian kelebihan keuangan atau hal lainnya. Mungkin sebagai penutup Bu, ada yang ingin disampaikan Bu, terutama bagi lingkungan Pemprov Jabar Bu, baik itu SKPD ataupun ASN secara umum, dan mungkin sebagai penutup juga sarannya Bu bagi masyarakat muda terutama di Jawa Barat untuk menunjang visi misi Gubernur Juara ini seperti apa Bu? Silakan. Kalau saya sih selalu kan perangkat daerah bukan hanya pada capaian penghargaan gitu ya, tapi juga membangun zona penghargaan tanpa dibarengi tampaknya kosong apa yang sepertinya kita kecil, tapi kualitas seseorang itu kan. Nah kalau kualitas ASN itu kemudian tercederai karena integritasnya tidak bisa dibanggakan, ya artinya kita gagal sebenarnya. Jadi tugas utama saya adalah yaitu Jabar itu beres gitu, nggak ada masalah. Dan ya keinginan saya generasi muda, karena saya juga pernah muda ya, pernah demo-demo juga, saya tukang bikin poster dulu ya, zamannya dulu poster. Jadi saya juga merasakan beda antara dulu dan sekarang. Kalau dulu kami bergerak tanpa tahu, ya udah yang namanya pemerintah itu udah digasak aja pasti salah ya. Ya udah di stigma gitu. Nah setelah saya masuk menjadi bagian gitu, saya merasa sebetulnya pada saat saya berteriak-teriak di jalanan gitu, alangkah sia-sianya gitu, karena mungkin yang diteriakin juga nggak dengar gitu, atau nggak mau dengar. Nah akan lebih baik kalau orang-orang yang mempunyai idealisme itu justru terjun di dalam, tidak untuk ikut larut tapi membuat lebih baik. Jadi ini yang harus dilakukan, dan jangan antipati terhadap LSM, karena masih banyak di samping LSM banyak yang aneh-aneh, tapi masih lebih banyak lagi yang baik, yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan, dan itu yang harus menjadi mitra sebetulnya. Oleh karena itu saya nggak pernah menolak untuk bertemu dengan siapapun yang minta penjelasan ya, walaupun datangnya melalui demo gitu ya, udah yuk kita ngobrol gitu. Nah, karena apa? Karena kami juga ingin dilihat secara lebih transparan, lebih objektif, bahwa tidak selalu loh kami itu melakukan apa yang ditudingkan. Bahkan banyak upaya yang sudah dilakukan untuk menjadi lebih baik, dan itu kan harus tersuarakan ya, harus tersampaikan. Walaupun gitu ya, kalau misalnya itu dipublikasikan kan tidak menarik ya, karena yang negatif itu lebih cepat tersebar ya good news is bad news gitu kan. Ya, tapi melalui hal-hal seperti itu, alhamdulillah saya merasa bahwa komunikasi yang berjalan dengan baik itu akan lebih efektif daripada kita membiarkan tudingan-tudingan itu
peliharaan menjadi hal yang tidak bisa dikendalikan, gitu, bangsa ini lebih maju, lebih benar, gitu. Saya prihatin sebenarnya dengan masyarakat kita yang terus melakukan demonstrasi tidak berkesudahan, gitu. Padahal waktu itu kan sangat berharga, gitu ya. Kalau kita jadikan waktu itu untuk sesuatu yang lebih positif, pasti apa yang mereka keluhkan itu sebetulnya bisa mereka selesaikan dengan waktu yang dibuang-buang percuma itu. Jadi karena saya mantan demonstran, gitu, jadi saya mengajak agar mantan-mantan demonstran atau demonstran sekarang ini yuk kita bergelut dalam pemerintahan supaya apa yang selama ini dikritisi itu diperbaiki dari dalam daripada terus berteriak dari luar, gitu. Baik, terima kasih Ibu atas waktu, kesempatan, curahan pemikiran serta informasi yang diberikan. Kami berharap Inspektorat Daerah terus Bu senantiasa bekerja dengan maksimal, capaiannya juga tidak berhenti pada titik ini Bu, mudah-mudahan bisa berangkat kepada titik yang lain yang lebih baik. Dan tentu saja kita dari Risdem berharap bahwa Provinsi Jawa Barat bisa menjadi provinsi terdepan di Indonesia. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya, mudah-mudahan segala aktivitas lancar selalu. Izin pamit Ibu, terima kasih Ibu. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.